Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anni wa ankum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas tentang istinja malam. Nah, kita malam ini insya Allah melanjutkan kajian kita tentang perihal darah, hal-hal darah, keadaan darah. Jadi kita malam ini mengkaji tentang darah. Darah siapa ya? Nah, di sini darah perempuan. Darah perempuan ada 3 bahagi. Jadi apa-apa yang keluar, maksudnya di kemaluan perempuan kan itu ada 3 macam. Kita beri bocoran. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Itu 3 macam. Nah, yang pertama dulu. Di sini yang pertama adalah darah haid. Haid itu kan mufrad. Maksudnya apa? Mudzakkar, kata muannas ya. Kata haid kan yang beginian itu kan perempuan. Kenapa haid muannas, mudzakkar kata muannas? Karena yang mengalami haid siapa ya? Perempuan. Kata berbagi pakai haid loh. Pakai haid itu sudah, seandainya sama-sama pernah haid, maka haid itu apa baca. Jadi makanya bacaannya pakai mudzakkar aja, haid. Di kita kan atau datang bulan, tamu lah, dia datang, artinya tamu dalam sebulan pasti kita datang. Nah, apakah arti haid itu? Definisinya yang pertama adalah dari segi bahasa lughatan. Nah, dari segi bahasa al-haid lughatan as-sailu itu mengalir, atau di dalam kitab Taqriratus Sadidah itu as-sailanu, mengalir itu artinya mengalir. Jadi nama-nama yang mengalir itu dinamakan haid bahasa Arabnya. Ya, secara lugas dulu. Di dalam kitab itu ada hadatis sajaratu. Telah haid pohonnya. Ini sesuai bahasa kan? Telah haid pohon. Ija salam sembuhan ya teman-temannya. Apabila mengalir oleh getahnya, ya kan? Apabila mengalir oleh getahnya. Ada lubang yang getah. Contohnya kita kulit, yang kita sadap, karet kita rajin. Nah, itu namanya apa? Bahasa Arabnya hadatis sajaratu. Telah mengalir getah pohon. Atau di dalam takrir itu apa? Hadal wadi ijasalah. Nah, telah haid oleh apa? Wadi itu apa? Lembah, jurangan. Ijasalah apabila apa? Mengalir banyak. Nah, jadi itu haid ya, lembah itu ya. Itu haid ya, pohon itu. Jadi yang disalahkan. Kenapa gerak? Karena banyaknya mengalir, getahnya mengalir, itu secara bahasa dulu. Nah, kemudian secara syar'an, secara syariat apa? Nah, itu di bahasanya jelas, bahasa Melayunya aja. Nah, di sini darah haid di secara syar'an, yaitu darah yang beradat ulang, adat istiadat juga. Beradat itu endemik, kebiasaan setiap bulan. Beradat itu kebiasaan setiap bulan. Darah yang kebiasaan setiap bulan atau beradat tadi oleh perempuan, ya kan?
Maksudnya apa ya? Yang keluar dari kemaluannya, yang sampai umurnya 9 tahun. Ini ambil patokan bangsa Arab lah. Ya bangsa Arab itu suku subur. Ya kata makanannya gitu apa namanya? Dagingnya lebih banyak daripada nasinya. Ya kata dagingnya lebih banyak daripada nasinya. Jadi turun umroh lah di mana tuh? Di Mekah. Ya kata nasi bungkus. Ya kata 4 rial. Harganya 4 rial. Nah kemudian apa namanya? Jadi apa? Lah mana tuh amun di rupiahan kita berapa tuh jadinya? 1 rial berapa ya? 4.000. Nah, 4 kali 4 berapa? 16.000. 10 rial, 10 rial. Nah 10 rial kali 4 berapa? 40.000. Nah tapi yang bisa bayi dibuka nasinya nasi bungkus itu apa? Ayamnya benar-benar ayam palsu lengkap namanya tuh benar-benar. Jadi keingetan sini di benua di kampung kan, seandainya aku makan ini mayu sekeluarga. Nah jadi kurang sana tuh kurang gana-gana dagingnya, gana-gana lauknya daripada apa namanya nasinya. Jadi wajar tuh dan Arab itu dapat apa ya? Dapat haid. Contohnya yang paling yang tadi Siti Aisyah lah. Siti Aisyah itu haid umur 9 tahun. Sudah di mana ya? Di Madinah. Waktu di Mekah umur 7 tahun dinikahin Nabi. Tapi gua kalau boleh dikumpulin, karena anakku boleh dikawini sebelum haid. Tapi kalau boleh dikumpulin sebelumnya balik sebelumnya haid. Pas hijrah ke Madinah, ini sudah umur 9 tahun dan haidnya kumpul Nabi lawan Siti Aisyah. Nah di Indonesia ini kira-kira ada yang 9 tahun tapi jarang, ya kata. Jadi pian catat 9 tahun itu tahun Komariah atau garis miring Hijriah lah, yang dipakai tahun Arab, kayak tahun apa? Samsiah, bukan tahun apa namanya Masehi, ya kata. On pakai tahun Masehi ini kita lebih agung lagi kena, ya kata. Ini kebanyakan Masehi apa namanya tanggalnya daripada tahun Hijriah. Nah, jadi anak itu bagusnya itu dicatat, jangan ingat tahun Komariahnya juga supaya ingat kalau ada masalah kita ini sungsung haid, apakah ini darah haid atau lain, ya kata. Jadi 9 tahun itu kan dari gitu kurang 16 hari supaya nyaman, kurang 16 hari, kurang 16 hari. Kada mesti genap. Misalkan ini lahir 1 Muharram, kemudian 9 tahun yang akan datang 1 Muharram, ya ada, itu jelas haid. Misalnya mundur pak sedikit sebelum 16 hari itu apa namanya dikategorikan apa haid. Kenapa? Ada yang misalnya lah jadi 16 hari sebelum umur 9 tahun. Nah apabila kurang daripada 16 hari sebelum 9 tahun itu kan darah istihadah, darah pasat, darah penyakit. Nah kemudian itu yang catat nomor 1 lah, yaitu darah yang berada oleh perempuan yang sampai umurnya 9 tahun. Itu syarat yang pertama, nomor 1. Jadi kan kadang-kadang kita mencari haid, karena apabila lain daripada syarat-syarat haid ini kita antara dua aja, kita angkat ada darah nifas atau darah apa ya? Istihadah. Jadi harus diperhatikan definisinya ya, harus dia perhatikan syarat-syaratnya. Jadi yang pertama umur anak itu mesti 9 tahun. Nah kemudian syarat yang kedua nomor 2. Dan sekurang-kurangnya masanya sehari. Nah, dan sekurang-kurangnya lanjutlah saya juga nomor 2. Dan sekurang-kurang masanya haid sehari semalam, maksudnya semalaman, yaitu 24 jam. 24 jam itu nomor 2 supaya kita tahu haid itu kayak apa. Apabila terpenuhi
Yang ini kita bukan darah haid. Jadi sekurang-kurangnya berbinin itu haidnya 24 jam. Apabila pada saat 24 jam itu bukan darah haid. Misalkan hari ini hari apa ya? Hari Rabu. Nah, haid dan berbinin jam 5. Esok sekalinya ada haid lagi, berhenti sudah darah jam 1. Ya kan? Sampai asar jam 5 ada lagi. Sampai esok ada lagi. Nah, berarti bukan darah haid, itu dari istihad. Ya kan? Berarti kita wajib mengkodok ya. Misalnya jam 5 sudah sampai ke asar. Sangkanya kan ada tadi keluar jam 5. Ya kan? Jadi maghrib, isya, subuhnya harus raya. Kata boleh lah, haram lah, enak ada. Haram yang diantaranya haram ketika haid dan nifas adalah sembahyang berdosa. Nah ini pakai sampai yuhur, ya kan? Sampai yuhur sekalinya apa namanya? Jam 1 apa namanya? Tadi apa? Tuntung sudah air. Makanya ada yang keluar lagi. Kalau ini ada keluar lagi sampai jam 5 ada keluar lagi. Sampai seharian sampai esok ada keluar lagi. Tentu banyak di foto itu berdasarkan di foto. Berarti yang keluar itu bukan darah air. Itu darah penyakit. Darah penyakit itu kan apa? Wajib sembahyang. Wajib sembahyang. Kan ada caranya lah. Istihadah itu kayak caranya sembahyangnya meskipun keluar darah tapi wajib sembahyang. Jadi laki-laki mesti tahu inilah. Kalau yang perempuan aja, kalau yang kita minggu tadi melihat perihal darah, kisah begini haid istihadah apa nih? Pasal turunin apa? Lain kajian itu tidak bisa fardu ain ini di laki-laki ini fardu ain juga. Kan pacaran di sini kalau dia itu begini kata selamanya ada anak pasti anak usia anak bini ya ada apa aja kenal aja pelajari kita anak itu kalau mesti masuk pesantren datang kamu soal pesantren kan ada kewajiban guru melajari kamunya kata belajar pesantren SMP SMA kira SMP SMA belajar darah haid pak belajar kira-kira haid paling jelas saja. Nah ya kan, siapa kira-kira kewajibannya melajari abahnya. Makanya wajib dunia laki-laki harus belajar juga. Coba kalian perhatikan di Quran tuh, ayat tentang apa? Haid. Nah di Quran tuh wayas'alunaka 'anil mahid. Ya. Wayas'alunaka. Itu ilmu dari nomor 3 ada. Wayas'alani. Nah itu kesan mudzakkar jamaah kan? Mudzakkar jamaah artinya laki-laki yang dihitung tuh. Wayas'alunaka bukan yang bibinian yang merenang. Kalau wayas'alani tas'alani yas'alna. Bukannya lah yas'alna Quran membahas, tapi yas'alunaka laki-laki. Ya Allah yas'alunaka. Selagi akan apa menanya enak. Siapa menanya ya? Mereka laki-laki akan engkau yang disitu ka engkau Nabi Muhammad. Laki-laki itu yang bertakun. Ini penyumpan penyumpan. Tapi bagian apa namanya kaum Ansar lah, bagian Madinah itu luar biasa. Masalah yang kayak ini nih, masalah pribadi perempuan nih. Wani juga teman Rasulullah. Makanya Rasulullah Siti Aisyah memuji ya karena masalah hukum. Nah, yang itu dihitung laki anil mahid tentang perempuan apa ya? Haid. Lalu jadi Allah Taala mengajari kul huwa, katakan oleh wahai kekasih Muhammad, huwa aja masjid itu adalah apa? Kotoran lah, kotoran. Fa'tazilu maka jauhilah oleh kalian an-nisa akan perempuan bil mahidi pada waktu haid. Wala taqrabuhunna dan jangan kalian dekati mereka hatta yadkurna sampai mereka suci. Artinya jangan menyimak ya kata. Nah itu yang dihitung itu laki-laki. Berarti wajib laki-laki belajar juga. Nah, itu yang kedua syaratnya. Nah, kemudian yang ketiga, dan sebanyak-banyaknya 15 hari dengan
malamnya, terus banyak-banyak perempuan. Nah, makanya jadi wajib laki-laki belajar sekali mau ini. Oh, haid begitu. Haid sudah 16 hari, haid misalnya yang 16 hari itu apa namanya istihadah, ya kan? Ini sampai 15 saja, sampai 15 malam ya. Ini sudah apa namanya penelitian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu rela kawin lebih daripada satu riwayat lah. Itu namanya meneliti, kemudian yang kita karena sudah kawin lah. Meneliti kayak apa ini kebiasaannya kayak apa, sekurang-kurangnya sebanyak-banyaknya, ya kata apa itu diteliti Imam Syafi'i. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 15 hari itu nomor 3 lah, nomor 3 syaratnya. Selain daripada itu enak, berarti lain darah haid. Nah, kemudian bermula di sini. Bermula kebanyakan perempuan haid ia 5 hari biasanya. Kira-kira pimpinan kita yang di rumah lah. Nah, atau 6 hari itu biasanya. Ini bukan menjadi syarat lah, ini ada syarat nih. Karena ini ada tentu kebiasaannya. Atau 7 hari dengan malamnya. Artinya boleh jadi ini ada sampai sedikit sini contoh 5 hari kan? Bisa jadi 2 hari, bisa jadi 3 hari. Tapi kebiasaannya kebanyakannya 5 hari, 6 hari sampai 7 hari. Itu kebiasaan sebulan itu apa namanya ini normal nih, ini sehat nih, begini namanya kayak ini airnya. Ya ada. Makanya hikmah daripada haid itu jangan takutan haid. Yang pertama hikmahnya sehat. Coba definisi bahasa Arabnya ala sabil sihat di umumnya, atas jalan sehat. Artinya darah keluar itu malah jadi sehat perempuan. Ya ada. Inya kenapa jadi dihalalkan bibinya itu memakai amas ya? Amas itu mengandung racun, masuk ke pori-pori kita nih. Nah, kayak apa keluar uang racunnya tuh yang lewat haid. Ya ada. Karena laki-laki kan boleh, kenapa laki-laki kan sudah haid. Itu penelitian teknologi ini hanyalah diteliti orang. Nya kan apa namanya ibadah itu, larangan itu ada namanya ta'abudiyah, ada ta'akudiyah. Ta'akudiyah itu dapat cari hikmahnya. Mungkin dapat mencari hikmahnya apa ya Tuhannya sudah gawin. Nah, Nabi bersabda dari hari sudah, berarti teliti orang. Sahabatnya kenapa laki-laki tidak boleh? Nah, apabila laki-laki itu kan ada keluar darahnya jadi penyakit, dia akan cepat menumpah. Itulah laki-laki itu kayak yang menumpah, pakai apa? Pakai amas. Nah, itu diantaranya lah hikmahnya kenapa lagi di itu haid supaya sehat, supaya kalian berpenyakit. Nah, kemudian diantaranya lah hikmahnya orang apa namanya dominan itu haid adalah diislahir rahim ya, untuk membaikkan, mensehatkan rahim. Itu berarti subur lagi rahimnya. Ya ada rahimnya subur. Ya ada mau anak beranak silakan. Ya ada mau anak betiana tadinya jangan bekal itu masa subur masih. Nah, kemudian pulang diantaranya hikmahnya kalau dominan itu jadi apa? Jadi haid lil hilminya, supaya apa ya? Hilmi maksud hilmi ini supaya penyupan, jangan anak bercakap-cakap ya. Nah, ini berarti itu awal dinamakan haid itu yang pertama diantaranya adalah apa ya? Di zaman Bani Israel itu bini-bini ini anak mengatasi laki-laki. Nah, setelah itu didatangkan Tuhan haid. Jadinya kata kawan mengatasi supannya ya haid ibaratnya tempat ibadah ada berlawan orang haid tempat ibadah kayak di mana ke masjid tidak ada boleh. Nah, kemudian ada ulama di tafsir itu apa namanya awal haid ini adalah apa ya? Siti Hawa. Awal haid adalah Siti Hawa. Nah, ketika Siti Hawa itu mengerti apa buah kulti itu bergetah, mengalir getahnya. Kan haid itu kan mengalir. Nah, lalu memakannya itu dihukum Siti Hawa itu lalu mengeluarkan darah haid. Itu awal-awal kenapa dikatakan haid.
Ya kan? Jadi hikmahnya luar biasa haid. Nah kemudian bermula sekurang-kurangnya. Nah ini syaratnya keempat nih. Catat nomor 4, syaratnya keempat anak mengetahui haid. Syaratnya keempat bermula sekurang-kurangnya ya haid. Sekurang-kurangnya haid suci antara 2 haid itu 15 hari. Masuk akal kan? Masuk akalnya kan bulan itu kita bulan-bulan, apalagi bulan Komariah, bulan Hijriah itu 30 hari. Nah, 30 hari itu tadi kan sedangkan sebanyak-banyaknya nifas, tadi banyak-banyaknya haid berapa ya? 15. Jadi sisanya berapa? 15. Otomatis sekurang-kurangnya apa ya? Suci 15 hari. Yang tambahin sunnah pencatat David 15 hari itu, dan lebihnya, maksudnya lebihnya suci tidak terhingga. Suci kan terhingga, suci tidak terhingga. Apalagi bersuntik KB itu bisa 3 bulan, 6 bulan bahkan lebih dari sinhaidan. Ya ada. Ini biasanya orang umroh, orang haji boleh aja. Tapi mempati aturan Tuhan aja ya lah. Yang paling baik mempati aturan Tuhan. Misalkan anak beribadah di bulan puasa, suntik KB-nya ada haidnya selama bulan puasa, atau umrohnya kalau terus menggawe aktivitas apa ibadah haji dan umroh, ada yang ada yang terlewatkan boleh. Ya ada. Ya, makanya masa suci itu kada terhingga. Nah kenapa jadi 16 hari tadi ya? Itu kan. Jadi 16 hari 19 apa tadi? 9 tahun kurang 16 hari. Ya ada. Apabila perempuan itu umur 9 tahun kurang 16 hari keluar darah, itu kalau dipastikan darah haid. Nah, karena sebanyak-banyak haid adalah 15 hari. Sekurang-kurang suci tadi berapa? 15 hari. Sedangkan sekurang-kurang apa lagi? Haid berapa? 24 jam 1 hari. Jadi 15 tambah 1 berapa? 16 itu yang dimaksud 16 tadi. Yang dimaksud 16. Jadi misalkan ketika kita 400 sadidah itu yang benar tanggal 20 Muharram. Misalkan anak itu lahir tanggal 20 Muharram. Ya kan? Nah, 9 tahun yang akan datang ya ada. Sebelum sebelum tanggal 20 Muharram, berarti sebelum 9 tahun ada 9 tahun. Inya misalkan haid tanggal 20 kurang 16 berapa? 4. Misalkan inya lahir itu jam 1 apa ya? Jam 1 siang, ya ada tanggal 20 Muharram. Nah, jadi otomatis karena anaknya umurnya 9 tahun tanggal 20 Muharram juga kan yang akan datang. Nah, sekalinya tanggal 14 Muharram, inya sebelum jam 1, inya keluar darah. Kira-kira darahnya berapa ya? Lain darah haid, belum haid lagi. Kemudiannya kalau terputus darahnya itu sampai jam 2 misalkan. Artinya masuk sudah 16 hari sebelum 9 tahun. Nah itu yang hanya darah haid. Itu pikiran. Kayak itu pikir. Nah itu berarti apa? Waktu itu sudah balik. Ya kan? Sudah balik perempuan. Laki-laki pun kayak itu juga patokannya sekurang-kurang balik itu umur 9 tahun. Apabila sudah keluar air mani 9 tahun sengaja itu balik. Apabila belum umur 9 tahun, ini pas 9 tahun nggak ada yang bisa 16 hari. Pas 9 tahun lah ulama mempasakan. Apabila kurang dari 9 tahun keluar air mani itu belum balik. Ini kenapa anak ini sampai keluar mani sebelum 9 tahun, tapi belum balik lagi. Belum dikenakan sanksi lagi lah, belum diberatkan hukum. Sananya sembahyang ada batasannya 9 tahun. Seandainya anak itu kada pernah haid dan kada pernah keluar air mani, itu pakai patokan umur adalah 15 tahun Imam Syafi'i. Nah kayak Siti Fatimah itu kada pernah
haid. Kayak apa guru sepupu itu pada pernah ihtilam itu mimpi basah, mimpi kawin. Ya keluar air mani misalkan, kalau pernah maka itu patokannya kita dengan apa ya? Dengan apa? Dengan umur 15 tahun. Nah itu kita bisa haid. Karena masalah-masalah haid ada yang lah intan bihun general. Jadi kisah meminandui haid itu loh. Baru masalahnya lagi, karena ada masalahnya. Nah kemudian yang kedua, darah yang keluar dari perempuan itu apa ya? Dari kemaluan perempuan. Yang kedua, darah nifas, yaitu darah yang keluar ia kemudian daripada beranak. Jadi apabila bimbingan itu sebelum keluar anak, keluar darah itu bukan darah nifas. Dia berurut itu darah kijangan ya, darah kijangan. Nah itu masih wajibnya sudah nyamper. Berarti ya masih wudhu ya orang wudhu fanatik orang agama sembahyangnya tak orang pemoler waktu sehat aja kan sembahyang mah ini waktu itu tak dia takkannya ini tidak boleh dia. Padahal boleh sembahyang itu bukan darah nifas apalagi haid lain nih kok. Ada mau haid sebelum apa? Sebelum berangkat. Nanti ada pinjangan. Obatnya jadi apa namanya manisannya abang lah. Nah, manisannya abang. Di apa namanya diminum makan bajunya. Nah kemudian pulang. Karena anak itu sudah keluar itu dinamakan darah nifas. Nah, baik itu bayi bakal keluar bayi ataupun bakal bayi lah, baru jadi bayi keguguran. Nah itu biasanya nifas juga, ya kan? Baru jadi lagi anaknya, tapi keluar anaknya sudah keguguran. Nah itu biasanya mengalami nifas juga. Baik itu normal maupun tidak normal. Normal itu bidang kamu di luar sebenarnya maupun pakai apa namanya operasi. Secara apa namanya itu? Nah, tetapnya keluar nifas itu di kemaluannya, ya kan? Ya kan? Kalau sudah keluar anaknya, keluar apa? Darah itu dinamakan darah nifas. Nah, kemudian pulang catatannya, eskin dulu. Ya kan? Jadi kalau darah itu keluarlah ia kemudian daripada beranak. Nah, baik itu karena anaknya sempurna maupun kada sempurna. Baik itu operasi maupun kada operasi. Kemudian sekurang-kurangnya satu lanjut itu sekejap di mata, setetes keluar, tapi sudah ya ada. Nah artinya ini hebat lagi daripada haid lama 24 jam. Kalau nifas ini sekejap di mata aja hilang, bahkan tidak darahnya, ya kan? Seperti Siti Fatimah, nya kan di antara gelar Siti Fatimah itu Al-Batul, ya kan? Al-Batul itu sini kada pernah melihat laki-laki halal dan laki-laki halal kada pernah melihat sidin. Untuk ini Al-Batul. Apa mau kesana kamar dibawa orang, apalagi misalkan beranak sebelum apa kegiatan sebelum nikahnya, beranak kegiatannya betul, ya lah, kegiatan yang pernah kemasukan betul. Nah jadi apa namanya kita harus ekstra lah mendidik anak bini, apalagi misalkan anak ulama, anak tuan guru, anak ustadz, anak kabair, anak orang yang mengetahui masalah fanatik agama, ya kan? Itu harus lebih ketat apa namanya menjaga bini laki-laki gitu ya, kita yang orang, ya kan? Maksudnya bini lebih lagi ya kan? Lebih lagi apa namanya dipelihara. Ya pernah jadi guru lah di hulu sungai itu sih, tuan guru khutbah, ittaqullah yang bawa orang apa takwa lawan Tuhan salahnya anak sini berpianan di luar nikah, hampir jarak sini apa namanya khutbah sopan seorang yang kerja khutbah anak berpianan di luar nikah, ya ada. Apalagi misalnya anak guru misalnya, ya ada orang yang apa namanya orang yang sholat agama lah,
Upacara misalkan atau kalau berudung, karena dia berguru fikul ulama, fikul awam ulama, fikihnya orang awamnya adalah ulamanya kan bisa baca kitab, ini kada bisa membaca apa namanya membaca fikih, ya kada. Ini apabila anak tuan guru, misalkan bini tuan guru dilihatnya tanpa berudung, berpacaran, kiranya sunat itu hukumnya empat dibalinya, ya kada. Ini fikihnya ulama, maksudnya apabila anak ulama itu maksudnya gitu, ya kada. Ini jadi contoh ya kada. Nah kemudian diantaranya gelarnya Siti Fatimah ini adalah Az-Zahra itu artinya suci, ya kada. Ya ini Siti Fatimah itu kada pernah apa namanya haid, nifas pun sekejap 5 derajat ya kada. Ada mengalami keluar darah nifas. Nah kemudian yaitu masa yang amat sedikit. Nah ya, itu artinya yaitu masa yang amat sedikit. Kalau mengartikan dia sekejap 5 dalam, dapat pernah hilang. Dan sebanyak-banyaknya 60 hari, itu sebanyak-banyaknya 60 hari. Apabila lebih daripada 60 hari, itu kena bisa istihadah, bisa darah haid kena ada jatuh. Nah kemudian dengan malamnya dan golib, maksudnya golib itu kebiasaan, kerancakannya perempuan itu nifasnya 30 hari atau 40 hari dengan malamnya, itu kebiasaan. Tapi jangan dijadikan patokan, jangan jadikan patokan. Ini bisa aja, itu kan kebiasaan, kayak aja ada juga 6, 5 atau 7, ini bisa aja 2, 3 tentu naik. Kalau ya kita harus mesti 40 atau 30. Nah pas 5 itu tuntung misalkan 5, wajib sudah mandi besar ya lah, mandi wajib ya kan. Jangan karena ada sembahyang aja lagi, padahal habis itu namanya keluar dari ini pasti salah. Ya, itu kawan justru mengaji, mengaji teman-temannya sekolah. Nah kayak ini ya, bini pun ya belum 40 hari lagi sudah tentu nifasnya itu mandi sudah, ya ada. Mandi jangan diambil waktu yang 40 hari itu, ya ada. Ini orang berhari nukar atau nukar mie Indomie itu berarti isinya 40 kalau. Nah sehari bisa sebut ini makan ininya, tapi lah habis 40 butir itu berarti sudah artinya patokannya. Nah kalau gitu, jadi patokannya itu apabila tuntung sudah, maka itu darah apakah itu apa suci kan boleh. Nah tentang sekejap di mata adalah, nah ini misalkan kada keluar dari nifas kada langsung imbah beranak suci sudahnya, suci. Setelah suci misalkan jangan sampai melebihi dari 15 hari setelah beranak. Nah apabila di bawah 15 hari keluar darah, maka itu darah nifas. Itu darah nifas. Apabila yang keluarnya darah itu setelah 15 hari setelah beranak, itu darah haid. Itu bedanya kan? Itu darah haid. Ya ada darah haid. Misalnya kayak ini misalkan orang ini nifas, bikin aja dari istilah kena ditanding pun untuk jadi panggilan ditanding pun itu ada penjelasannya, ya ada secara detail lah kisah haid, kisah nifas dan kisah istihadah yang banyak jadi pertanyaan di situ kan ada. Nah kita lanjutkan aja darah yang ketiga, yaitu darah yang ketiga adalah darah istihadah. Jadi pendek kata al-mustahadah itu kafaratin, ya ada orang yang istihadah itu seperti sucinya tuh, ya artinya bukan apa haid, bukan nifasnya wajib sembahyangnya, begitu lah. Nah kayak luka, jadi apa aja lah yang selain nifas dan apa haid yang keluar dari darah dari apa kemaluan perempuan, entah itu luka atau apa itu dihukumkan kayak istihadah lah.
Nah, yaitu darah yang keluar di sini yang kurang daripada masa kurang haid. Tadi berapa tadi? Sekurang-kurangnya berapa? Sehari semalam. Nah, apabila kurang daripada 24 jam, jadi sana itu darah istihadah. Atau ini haid sebelum 16 hari 9 tahun itu dari istihadah juga, bukan darah haid. Atau lebih daripada masa sebanyak-banyaknya haid berarti 15 hari. Apabila ke 16 hari itu namanya darah istihadah. Itu wajib kita sembahyang karena dirasakan. Atau darah yang lebih daripada masa sebanyak-banyaknya nifas. Masa sebanyak-banyaknya nifas sudah tadi 60. Kita ulangi 60 sebanyak-banyak nifas, kebiasaan nifas 30 atau 40. Secepat-cepat nifas apa tadi? Masa yang amat sedikit, bahasa kita lah, bahasa Arabnya lah. Ya ada. Amun haid banyak tadi. Sebanyak-banyak haid 15 hari, kebiasaan haid 5, 6 atau 7 hari. Sekurang-kurang haid berapa? Sehari semalaman 24 jam. Ini pentinglah apabila haid ini kita ada pelajari ini bujur, kita bingung di istihadahnya, bingung karena di nifasnya, enak ditambih pun tuh nanti saja enak. Nah, jadi jangan lebih daripada 60 hari. Apabila lebih daripada 60 hari itu namanya darah istihadah. Jadi istihadah ini tetap sembahyang, cuman caranya kayak apa ya? Yang kita ambil aja misalkan haid 15 hari sebanyak-banyaknya. Lalu, jadi kita perlu ingatlah haid kita tuh bila diingati kalau kita mengalami istihadah ya. Nah, misalkan tanggal 1 paling nyaman, tanggal 1 jam 1 ya ada. Jadi ketika tanggal 15 jam 1 15 hari ada 15 hari. Apabila masih keluar darah itu jam 2 jam 3 berarti darah istihadah. Nah, apa caranya? Bawa mandi wajib. Mandi besar kita jam 1 ke atas sudah bawa mandi wajib sudah sembahyang. Itu yang pertama bawa mandi. Ya. Nah, kemudian misalkan anak sembahyang zuhur masih ada waktu zuhur lagi jam 1 nih. Jam zuhur ini jam 12 lewat sedikit dah. Nah, jam 1 nya masih ada waktu zuhur. Nah, caranya masuk di dalam kamar mandi ulang. Sebentar kali ambil kapas ya ada atau pembalut ya ada ambil pembalut. Nah, masuk ulang ke mana? Ke kamar mandi ya ada. Keluarlah misalkan keluar sedangkan sudah masuk waktunya. Nah, ya kena istihadahnya sembahyangnya wajib ketika masuk waktunya kena berapa sijah waktunya masuk kada boleh seperti yang kayak biasa sehat. Kada boleh sebelum zuhur itu wudu sijah awal biasa. Apabila masuk waktu zuhur lalu sembahyang zuhur misalkan orang istihadah tadi itu kada sah ada supaya sah ya Pak, supaya sah orang istihadah ini ketika aja. Nah, di situ tadi kan misalkan anggaplah yang supaya nyaman kita jam 11 setelah tanggal 1 inya haid, artinya tanggal 15 jam 11 inya tentu haid dah, artinya mandi besarnya jam 11 lewat. Nah, ini istihadah terus nih, istihadah harus jalan misalkan pakai pembalut. Nah, kemudian masuk aja misalkan ya di masjid zuhur. Nah, jadi dia masuk kamar mandi atau WC diistinjai. Nah, setelah diistinjai itu pakai pembalut atau pakai kapas. Namanya ada pembalut orang hari pakai kapasnya ada 2 cara lah. Harus disumpahi kapas atau pakai pembalut. Jadi apabila orang itu bujang masih jangan disumpahi. Kalau ini dikhawatirkan apa kena jadi kita selamat darahnya itu robet kita ada bujang lagi ya kan. Jadi pakai pembalutnya langsung
Nah sunatnya itu di minyak harum nih, sunat itu minyak harum, sudah bisinya sedikit lah, langsung aja di apa namanya di pembaruti apa mereknya Liore aja. Nah Liore. Nah setelah dia pertama di pembalut, bawa wudhu, meskipun nyakitin kita boleh kita di makanan, ya kata. Nah amalnya awal selawat dalam itu yang ketat. Misalkan ukuran L pakai L sekurang-kurangnya atau M cuma sekali. Antisipasi jangan darah keluar kemana-mana. Nah jangan misalkan pakai orang L pakai SL. Nah keluar kita darahnya bisa, ya kata. Supaya kalau mana yang lain. Nah kita wudhunya. Setelah wudhu hanya sunnahnya. Meskipun dalam sunnah yang lainnya apa ya? Tak keluar darahnya itu bukan darah haid, itu darah yang sedang ada dalam penyakit suntiknya, ya ada. Nah seandainya berhubungan tuh lagi gininya boleh. Jadi kan dihubungin batuk gini kita namanya tahu masalah ini kayak bapak caburan aja. Ada bapak. Nah misalkan apa namanya di masjid kan sembahyang boleh ya ini pak. Misalkan orang aja ketika sudah bapak tuntut wudhu. Menunggu orang apa hemat tuh loh, karena menunggu Muhammad itu hukum sudah yang juga ada bapak ya ini boleh melakukan satu kali wajib aja. Jadi setiap hari kan harus menyediakan 5 pembalut ya ada 5 pembalut. Jadi kalau kita masuk asar kan, nah pas asar itu gunakan kayak tadi caranya kayak tadi bilang istinja pakai pembalut apa namanya berwudu sudah ya ada. Kalau kita masuk waktu maghrib batal ada kalau lagi wudu yang asar itu digunakan untuk apa ya maghrib ada kalau lagi batalnya cukup untuk satu kewajiban dan beberapa sunnah. Misalnya sembahyang isya bisa mengenang sholat ada dia lawan sembahyang apa sembahyang tarawih orang pikirnya boleh lah bolehnya boleh menggunakan yang ini kita antara maghrib lewat siapa ya lewat isya yang kali tetap saya waktunya ada awalnya nanti istihadah. Jadi istihadah ini hukumnya seperti lupa lah. Jadi kada apa namanya karenanya darah dia kata wajib disucikan. Orang yang berkami kayak jalan riis kayak caranya kayak gitu, caranya kayak juga dia kan di aman Nabi ini pakai apa tadi pakai sabtik, kalau laki-laki kan pakai apa namanya bisa pakai yang kondom itu ya karena anak-anak yang jadi kemana-mana. Yang wudhu itu terbagi dua, ada wudhu salim, ada wudhu daim. Salim itu wudhu orang selamat, wudhu orang yang sehat. Itu pada apa sebelum waktu apa zuhur boleh dibawa sembahyang zuhur. Kalau waktu daim ini daim apa? Daim hadas. Ninya ini kekalan hadas ini mesti masuk waktunya hanya boleh apanya wudhu. Dimulai dengan istinja dulu lawan apa? Dibabet adalah supaya jangan kemana-mana. Ya kan? Itu diampuni meskipun keluar darahnya harus. Insya Allah ini paham lah. Insya Allah paham. Insya Allah kita semuanya tanbihun perhatian. Itu yang masalah-masalah baik itu masalah nifas, istihadah maupun haid. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiyyah wa kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah